Salam Ibu Bapak Saudara-saudari, saya berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya MBS melalui pesan suara via YouTube hari ini yang ke-54. Renungan kita hari ini dari Daniel, kitab Daniel 6 ayat yang keempat yang berkata demikian. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Tema renungan kita hari ini adalah belajar kedisiplinan rohani Daniel. Alkitab menyatakan bahwa Daniel mempunyai roh yang luar biasa, artinya ia memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ini merupakan buah kedisiplinan dalam membangun iman melalui persekutuan yang karib dengan Tuhan. Karena memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan ini, Daniel mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Meski demikian, hal itu tidak membuatnya menjadi sombong rohani. Hanya kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kehendak dan rencananya. Seperti yang pemazmur katakan dalam kitab Mazmur 25 ayat ke-14 demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bukti bahwa Daniel memiliki kedisiplinan rohani diantaranya adalah Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Tertulis dalam kitab Daniel 9 ayat yang kedua. Kalimat memperhatikan dalam kumpulan tahun ini menunjukkan bahwa Daniel senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Inilah yang menjadi kunci sukses hidupnya. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-3. Kuasa firman itulah yang bekerja di dalam diri Daniel. Sebab ada tertulis, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Selain itu, Daniel adalah seorang pendoa. 3 kali sehari ia berdoa dan memuji Tuhan. Ia juga suka berpuasa. Pada waktu itu aku, Daniel, katanya, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk dalam mulutku, dan aku tidak berurat sampai berlalu 3 minggu penuh. Seperti tertulis dalam Daniel 10 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ingin menjadi pribadi yang luar biasa? Milikilah kedisiplinan rohani seperti Daniel. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, agar kami belajar disiplin secara rohani seperti Daniel. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini,
kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Sampai jumpa.